Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Tangisan di Tengah Malam. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Kweisarmanto. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Tubuh Boncel kemudian ditidurkan dengan posisi terlentang. Di sampingnya Ustadz Soleh mulutnya komat kamit baca surat Al-Fatihah. Kemudian diusapkan di sekujur tubuh Boncel. Sedang Pak Safri mengoleskan minyak kayu putih ke hidung Boncel. Setelah ditunggu beberapa saat, Boncel mulai siuman. Dengan pelan-pelan dan sedikit demi sedikit, mata Boncel mulai terbuka. Warga yang berkerumun menyaksikan ikut lega. Saya di mana ini? Tanya Boncel setelah sadar duduk sembari celingak-celinguk bingung. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Ustadz Soleh bersyukur. Pak, saya di mana ini? Kenapa banyak orang? Ustadz Soleh tersenyum. Kamu baru saja kesurupan, Cel. Suara dari belakang dengan keras. Ustadz menoleh ke warga yang berkerumun sebentar. Tenang dulu ya. Dan itu air diminum dulu, pinta Ustadz. Boncel minum segelas habis kehausan menahan tubuh hantu yang mansur. Setelah Boncel sudah sadar betul, baru Ustadz masuk kembali ke dalam rumah Bu Narti yang ditemani Pak RT dan Pak Safri. Yang lain menunggu di luar dengan rasa penasaran ada kejadian apa lagi. Walaupun mereka sebenarnya pada takut. Ustadz kembali ke kolam renang yang di belakang. Aura di sekitar kolam panas. Ini pertanda ada makhluk lain. Ustadz terus berzikir sepanjang jalan mengitari kolam renang itu. Dan Ustadz Soleh menghentikan langkahnya di depan mini coffee yang ada di kolam tersebut. Mata Ustadz Soleh menatap ke dalam coffee itu dengan menggelengkan kepalanya. Astagfirullah. Istighfar Ustadz dengan jari jemari tangannya bergerak menghitung tasbih. Pak RT yang berada di belakangnya ikut berhenti dengan muka penuh penasaran. Ustadz, kenapa tiba-tiba istighfar? Tanya Pak RT. Ustadz menjawab dengan muka tetap menatap dalam kopi itu. Ada sesuatu. Sesuatu apa Pak Ustadz? Dalam kopi itu ada makhluk tinggi besar duduk dengan pandangan tidak senang ke kita. Awas, hati-hati. Ucapan Ustadz tersebut menjadikan Pak RT dan Pak Safri timbul ada takut dan khawatir. Boleh tahu Ustadz, makhluk apa itu? Jin atau setan? Tanya Pak Safri ingin tahu. Sepertinya jin, karena tinggi besar. Lihat, mereka terus melihat ke kita, kata Ustadz Soleh. Ustadz Soleh sengaja tidak mau menyingkir sebelum makhluk itu menyingkir. Bagi Ustadz berprinsip, manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling sempurna tidak boleh kalah dengan makhluk halus yang jelas musuh manusia. Dengan menggerakkan bacaan ayat-ayat suci, Ustadz terus menatap jin itu untuk melawan tatapan mereka. Jin penunggu mini coffee yang tidak pernah digunakan sejak dibangun bergerak berdiri. Ustadz beri kode ke Pak RT dan Pak Safri agar mundur. Jin itu menggeram sembari berdiri di ambang pintu kopi. Ustadz waspada dan siap mengibaskan surbannya bila jin itu menyerang. Ayat kursi, Al-Fatihah dan surat lain pengusir setan Ustadz kumandangkan.
Tiba-tiba dari dalam kopi muncul sesosok penampakan berupa seorang wanita berkaki satu. Parasnya cantik, cuma berkaki satu. Ia berjalan lompat-lompat mendekati jin, kemudian berhenti di belakangnya. Sosok penampakan wanita tersebut kemudian melihat ke Ustadz dengan menyeringai. Tiba-tiba parasnya berubah seram. Manusia, berani-beraninya menginjakkan kaki ke daerah sini, katanya kemudian. Ustadz hanya diam. Hanya tangannya terus saja memegang tasbih dan diputar-putarkannya. Rupanya jin dan kroninya kesulitan untuk mendekat ke Ustadz Soleh dan menyerangnya, karena ada tameng ayat Al-Quran. Tetapi Ustadz terus waspada. Pergi kau sebelum aku lumat tubuhmu, usir jin itu ke Ustadz. Justru kalian yang harus pergi dari sini. Ini alamnya manusia, bukan alam jin, ucap Ustadz Soleh. Merasa dilawan, jin tersebut marah. Dari mulutnya ia semburkan apa ke Ustadz. Oleh Ustadz, semburan api itu ditangkisnya dengan memutar-mutarkan tasbih yang telah dibacakan ayat-ayat suci. Allahu Akbar, ujar Ustadz. Terlihat semburan api dari jin itu langsung padam saat terkena tasbih yang Ustadz putar-putarkan. Api itu padam. Jin tambah geram. Mukanya berubah seram. Lidahnya yang panjang menjulur-njulur. Gigi taring tanpa runcing, siap menjilat dan merobek tubuh Ustadz. Merasa senjata apinya tidak mampu membakar tubuh Ustadz Soleh, jin itu kemudian dengan dua telapak tangannya yang selebar daun kuping gajah digerakkan seperti mendorong. Dari telapak tangannya itu keluar semacam angin yang kencang yang membeli tubuh Ustadz dan akan ditariknya masuk ke dalam mulutnya untuk dikunyah hingga lembut dan mampus. Namun semua itu di luar dugaan jin tersebut. Benda semacam angin yang membelit diri Ustadz. Ustadz tangkis dengan kain surbanya. Langsung benda itu berbelok dan mengenai jin itu sendiri hingga terjengkang. Suara jin itu saat terjengkang dan jatuh. Ustadz terus waspada dan terus menatap ke jin itu. kurang ajar, gerutu jin tersebut sembari berusaha berdiri. Tetapi saat akan berdiri, Ustadz bacakan ayat kursi sebanyak 7 kali. Selanjutnya Ustadz semburkan ke arah jin keparat itu. Tiba-tiba jin itu tidak mampu berdiri dan jatuh tersungkur lagi. Dan tidak tahu dari mana tubuh jin itu terbakar oleh kilatan api dari semburan Ustadz yang sudah dibacakan ayat kursi. tolong, panas. Suara jin itu kepanasan dan kemudian hilang tidak terlihat kemana perginya. Semula penampakan wanita yang berkaki satu selalu berada di dekat jin itu ikut lenyap juga. Ustadz menghela nafas lega karena sudah berusaha melawan jin penguasa daerah kolam ini dengan nyawa taruhannya. Karena banyak penguras tenaga, Ustadz duduk begitu saja. Dengan nafasnya yang tersengal-sengal, Pak RT dan Pak Safri tahu keadaan sudah aman. Segera berlari mendekati Ustadz untuk memberinya minum air mineral yang sudah dipersiapkan. Alhamdulillah Pak RT dan Pak Safri, karena pertolongan Allah, semuanya yang semula tidak mungkin menjadi mungkin. Jin yang secara akal tidak mungkin dilawan, ternyata kalau kita yakin hanya Allah satu-satunya kita minta, insya Allah semuanya mudah. Tutur Ustadz Soleh dibarengi minum hingga hampir habis 1 botol. Di ruang tamu dan taman depan rumah, warga yang menunggu hasil kerja Ustadz dan Pak RT dengan harap-harap cemas berubah lega melihat Ustadz yang didampingi Pak RT muncul. Warga sudah tidak sabar mendapat infonya. Apakah setan-setan yang meresahkan itu bisa diberantas dan diusir? Ustadz Soleh dengan senyum bahagia menemui warga dan memberi penjelasan
dengan kesimpulan hantu dan jin yang selama ini meneror sudah pergi. Dan mereka itu adalah pentolan dari setan yang melesahkan. Jadi mereka sudah pergi Pak Ustadz? Tanya Nurdin penuh semangat. Ustadz mengangguk. Cuma itu tadi, agar rumah dijaga jangan sampai kosong, apalagi dalam jangka yang lama. Dan sebaiknya rumah itu agar selalu dihiasi dengan Al-Quran. Karena dengan adanya dibacakan Al-Quran, makhluk sebangsa jin dan kroni-kroninya tidak akan bisa masuk ke dalam rumah yang selalu diramaikan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi agar rumah dan juga kita-kita ini apabila akrab dengan Al-Quran tidak akan mudah diganggu dengan jin ya Pak Ustadz? Tanya Nurdin. Ustadz Soleh tersenyum. Insya Allah, jawabnya kemudian. Setelah semua serasa sudah aman, Ustadz Soleh mohon pamit karena masih ada undangan mengisi pengajian di tempat lain. Sedang warga dengan puas atas hasil kerja Ustadz. Jadi mereka sudah tidak khawatir lagi akan teror hantu. Mereka satu persatu meninggalkan rumah Bu Narti dan kembali beraktivitas. Sudah sebulan terakhir ini, tidak terdengar lagi dari warga yang diteror hantu bila lewat di rumah Bu Narti. Tetapi ini tidak terjadi bagi penghuni rumah Bu Narti, yaitu para pekerja radiografi. Malam ini, sekitar jam 9 lebih, di saat Mujamil memproses film di darkroom, saat dia sendirian, sayup-sayup telinganya mendengar suara tangisan yang terseduh-seduh. Tolong saya, pindahkan saya di tempat yang layak. Suara tangisan itu disertai permintaan tolong. Apa? Ada suara tangisan? Kata Ustadz beberapa waktu lalu sudah aman, tapi ini masih ada tangisan. Kata Mujamil dalam hati. Untuk memperjelas suara misterius itu, Mujamil sengaja berhenti sejenak bekerjanya. Kemudian memasang telinganya untuk mencermati suara tangisan tengah malam itu. Tolong saya. Sebenarnya Mujamil ada rasa takut mendengar tangisan seperti itu. Cuma ia berusaha memberanikan dirinya. Assalamualaikum, siapa kamu? Tanya Mujamil. Tetapi sepi, tidak ada jawaban. Kembali Mujamil mengulangi pertanyaannya. Tetap sepi, tiada jawaban. Tidak mau berlama-lama menahan rasa takutnya, Mujamil mempercepat pekerjaannya. Dan akhirnya setengah jam kemudian pekerjaan selesai. Setelah dibereskan semuanya, Mujamil buru-buru keluar dan segera menutup pintu darkroom. Di luar darkroom, Mujamil melihat Pak Safri sedang berbincang dengan Nurdin. Mujamil menghampirinya. Sudah selesai pekerjaannya Pak Mujamil? Tanya Pak Safri. Mujamil diam, mukanya pucat, nafasnya memburu. Melihat kondisi Mujamil pucat dan terengah-engah, Pak Safri menduga ada sesuatu lagi yang ditemui Mujamil. Pak Safri kemudian mendekati Mujamil. Ada apa lagi Pak? Apa masih ada setan yang mengganggu? Tanya Pak Safri, serius sambil memperhatikan muka Mujamil. Mujamil tidak mengeluarkan kata-kata, hanya mengangguk. Apa itu? Jin atau apa? Bukan, saya rasa ini bukan setan Pak Safri. Terus apa? Ya, tangisan. Bahkan pilu rasanya bagi yang mendengarkannya. Pak Safri diam sejenak. Katanya kemudian, Tangisan itu minta dipindahkan ke tempat yang layak. betul Pak,
tempat dia sekarang di mana? Kalau kita akan pindahkan bagaimana? Orang tempatnya sekarang saja tidak tahu. Ujar Pak Safri kebingungan. Bu Jamil kemudian mengeluarkan idenya untuk menghubungi Pak RT. Dan Pak RT biar minta bantuan Ustadz Soleh yang memiliki indera keenam. Ia pasti tahu kira-kira di mana tempat tangisan berada. Ide Bu Jamil itu disetujui Pak Safri dan Pak Safri mendukungnya. Setuju saya Pak Jamil dengan gagasan atau idenya. Bu Jamil tersenyum senang. 1 hari kemudian setelah dihubungi, Pak RT bersama Ustadz Soleh datang berkunjung. Seperti apa yang telah diceritakan sebelumnya, Ustadz langsung berjalan ke dalam menuju ke belakang. Di belakang, Ustadz diam sembari memejamkan matanya, berdoa memohon petunjuk Yang Maha Kuasa. Dari ujung yang ada di ruang belakang, Ustadz terus berjalan dan berhenti tepat di belakang dark room. Lama di tempat ini Ustadz berhenti. Ustadz memanggil Pak RT dan Pak Safri. Sambil berdiri, Ustadz menjelaskan kalau di sekitar dark room menurut penglihatannya ada tempat yang mencurigakan. Tempat itu berupa apa Pak Ustadz? Tanya Pak RT. Saya tidak bisa mengatakan secara gamblang Pak RT. Yang saya tahu di sekitar dark room, auranya beda dengan tempat lain. Tetapi aura ini beda dengan aura pada saat saya menemukan tempat jin dan kroninya. Jelas Pak Ustadz. Begitu ya Ustadz. Tapi menurut Ustadz bagaimana jalan keluarnya? Tanya Pak RT. Bapak hubungi saja ke pihak yang berwajib, yaitu polisi, dan agar mereka yang memeriksa, entah itu dengan foto laser atau digali. Pak RT mengerti dan kemudian Pak RT membicarakannya dengan Pak Safri. Pagi itu, sebuah sedan hitam berhenti di depan rumah mewah milik Bu Narti. Dan beberapa saat kemudian keluar dari mobil itu seorang wanita yang didampingi seorang pria berbaju batik. Wanita itu berjalan dan masuk ke dalam halaman rumah Bu Narti. Sedang di belakangnya laki-laki berbaju mengikutinya. Narti! Narti! Keluar kau! Teriak wanita itu yang bernama Bu Priyo. Teriakan pertamanya yang tidak ada tanggapan oleh pemilik rumah. Bu Priyo mengulangi teriakannya. Narti! Keluar kalian! Rupanya teriakan kali ini ada sambutan. Dan pintu terbuka, secara muncul wanita setengah baya mengenakan baju daster motif batik. Wanita itu memandang dengan cermat ke Bu Priyo. Narti, di mana Maryam? Tanya Bu Priyo dengan suara keras serta wajah marah. Yang sopan ya kalau di tempat orang. Jawab Bu Narti ketus. Mana Maryam? Kembali tanya ulang Bu Priyo tanpa memperdulikan masalah kesopanannya. Apa urusanmu tanya Maryam? Tanya Bu Narti berkacak pinggang. Maryam itu keponakan saya. Sedang kalian hanya sebagai putiri. Belagu betul. Mana Maryam? Suara Bu Priyo semakin keras. Maryam sedang berada di luar negeri. Dia pegang cabang bisnis Mas Anggono di sana. Oke, mana alamatnya? Pinta Bu Priyo. Mendapat pertanyaan alamat, Bu Narti tampak gugup, sehingga menjawabnya belepotan. Ada, tapi apa? Tapi apa? Potong Bu Priyo. Di Amerika. Ya, di Amerika. Amerika mana? Amerika itu luas. Bu Narti jadi ngeper. Hatinya mendadak menciut. Ya di sana. Saya lupa. Bohong. Kamu bohong.
Semenjak rumah barumu dibangun hingga dikontrakan orang, Maryam tiada kabar beritanya. Sekarang mana Maryam? Terus Bu Priyo mendesak. Akhirnya karena Bu Narti berbelit-belit, Bu Priyo mengancam akan melaporkannya ke polisi. Baik, kalau kalian tidak bisa beritahu di mana Maryam berada, aku akan melaporkan kalian ke polisi. Ancam Bu Priyo sambil membalikkan badannya, pergi menuju ke mobilnya. Mendapat ancaman akan dilaporkan ke polisi, Bu Narti memanggil-manggil Bu Priyo yang tetap pergi menuju ke mobilnya. Jeng Priyo, Jeng, kita bisa bicara baik-baik, ujar Bu Narti yang sembari meminta Bu Priyo bersedia bicara baik-baik. Pak Priyo yang berjalan di belakang istrinya yang menoleh ke Bu Narti. Ayo Pak, lambat sekali. Sudah, tidak usah digubris perempuan itu. Pokoknya ibu sudah bertekad lapor ke polisi, kata Bu Priyo dengan menarik tangan suaminya agar cepat ke mobil. Tahu Bu Priyo tidak bersedia akan ajakannya, Bu Narti panik dan segera masuk ke dalam dan membangunkan anaknya, Lisus yang masih tidur. Lisus, bangun Lisus, panggil Bu Narti dengan mengetuk-ketuk pintu kamar Lisus. Mendengar ketukan pintu keras sekali, Lisus terbangun. Ada apa sih ibu ini? Pagi-pagi sudah teriak-teriak, gumam Lisus sambil masih di atas tempat tidurnya. Lisus, bangun, cepat ini gawat. Kembali Bu Narti memanggilnya. Bu, ada apa sih? Seperti orang kesurupan aja, kata Lisus setelah membuka pintu kamarnya. Begitu kamar terbuka, Bu Narti langsung menyeruak masuk dan menyeret Lisus duduk di bibir ranjang. Gawat Lis, gawat, kata Bu Narti panik. Yang tenang Bu, jangan panik begitu, ujar Lisus. Tadi tantenya Maryam kesini marah-marah, menanyakan Maryam, terang Bu Narti dengan suara tertekan karena nafasnya ngos-ngosan. Bu Priyo? Iya. Terus kenapa emang? Kenapa mesti takut? Enteng sekali ya kamu bicara. Bu Priyo minta alamat Maryam. Kalau kita tidak bisa memberi, ia akan lapor ke polisi. Lisus baru terenyak setelah ibunya mengatakan kalau Bu Priyo akan melaporkan masalah Maryam ini ke polisi. Dengan segera Lisus merubah sikap gugupnya ke sikap tenang agar tidak menambah panik ibunya. Ibu, kalau soal itu serahkan pada Lisus dan dipastikan semuanya akan beres dan kita tetap bisa kaya dengan warisan Anggono. Sombong Lisus yang kini menguasai harta peninggalan ayah tirinya, Anggono. Bu Narti yang masih ada di samping Lisus hanya memandang putranya itu dengan heran. Dalam batinnya, Bu Narti mengatakan, Enteng sekali kau Lisus menganggap segala persoalan. Tetapi sudahlah, kalau memang dia bisa menangani ancaman tantenya Maryam, syukurlah. Dalam percakapan ibu dan anak itu mendadak berhenti. Mereka mendengar sesuatu di ruang tengah rumahnya. Lis, sepertinya ada yang mencurigakan di ruang tengah, tanya Bu Narti dengan mimik muka serius dan tegang. Iya Bu, seperti ada suara orang berjalan dengan terseret-seret, kata Lisus yang lalu dengan mengendap berjalan keluar kamar, yang diikuti ibunya di belakangnya. Awas, hati-hati Lis, jangan-jangan maling, ujar Bu Narti. Shh, ibu jangan berisik, pinta Lisus pelan. Sebelum sampai di ruang tengah, Lisus mengintip melalui papan pembatas yang ada. Dilihatnya sepi, tidak ada siapa-siapa. Lisus terus mengintip dan mengamati ruang tengah. Benar, tidak ada siapa-siapa.
Lisus dan ibunya setelah memastikan suasana aman, merasa lega. Baru mereka dengan leluasa menuju ke ruang tengah. Belum sempat Lisus duduk, mata Lisus melihat seperti ada yang lewat ke arah depan ruang tamu. Dari jalan dan bentuk tubuhnya seperti Maryam. Hei, siapa kamu? Jawab. Teriak Lisus di ruang tengah. Bu Narti yang sedang meminum air berhenti dan pergi ke ruang tengah. Lis, ada apa? Siapa yang masuk? Tanya Bu Narti, serius dengan raut muka tegang. Itu Bu, tadi Lisus melihat bayangan seorang lewat berjalan ke depan. Kenapa kamu tidak tangkap sih? Itu maling, kata Bu Narti menyalahkan Lisus. Bagaimana mau nangkap Bu? Sosok itu cepat berjalannya, dan Lisus rasa mereka bukan manusia. Apa? Bukan manusia? Lisus mengangguk. Kalau bukan manusia, terus siapa? Ujar Bu Narti sambil menggerak-gerakkan tubuh Lisus. Makhluk halus Bu, dari bentuk badannya seperti Maryam. Yang benar kamu? Tanya Bu Narti penasaran. Masa Lisus bohong sih Bu? Coba kamu lihat ke depan, pinta Bu Narti. Lisus menuruti saran ibunya. Lisus berjalan ke depan sedang Bu Narti menunggu di ruang tengah duduk. Di depan, sama, tidak ada siapa-siapa dan semuanya masih seperti semula. Tidak ada tanda-tanda ada orang masuk. Bu Narti yang menunggu dengan cemas. Mendadak punggungnya ada yang menempuk dan Bu Narti menoleh. Ternyata ada sesosok perempuan rambut gimbal dengan mata lebar putih semua serta wajah pucat, berdiri di belakang Bu Narti. Bu Narti langsung berteriak. Setan! Setan! Lisus! Ada setan Lisus! Ucap Bu Narti ketakutan dan berlari ke depan menemui anaknya. Itu di sana ada setan. Tutur Bu Narti setelah bertemu Lisus. Bu Narti berpegangan erat ke badan Lisus. Setan? Setan apaan? Kata Lisus tidak percaya, sambil menuntun ibunya berjalan ke ruang tengah. Demi Tuhan Lis, ibu tidak bohong, kata Bu Narti, berusaha meyakinkan Lisus. Setelah berada di ruang tengah yang diceritakan Bu Narti, tidak ada. Mana Bu? Mana setannya? Bu Narti tidak bisa menjawab. Hanya jari telunjuk tengah kanannya yang diarahkan ke belakang kursi, yang ada pas depan akuarium ikan piranha. Di situ Lis, orangnya tidak begitu besar, tetapi wajahnya terlihat dingin, menatap ibu dengan tatapan marah. Lisus berpikir, jangan-jangan sosok bayangan yang barusan dilihatnya. Apa jangan-jangan? Kata Lisus yang terputus. Apa kamu bilang? Jangan-jangan apa? Tanya Bu Narti dengan cemas. Lisus mengajak ibunya duduk dan baru mengatakan, jangan-jangan yang Lisus maksud Bu, jangan-jangan sesosok wanita yang Lisus kejar Bu. Bu Narti menaikkan alis matanya, membayangkan. Bisa juga Lis, terus bagaimana ini? Ibu takut Lis. Rengek Bu Narti ketakutan. Sudah, ibu tenang aja. Jangan menambah ruwet permasalahan Bu. Lisus lagi mencari jalan untuk permintaan Tante Prio. Bu Narti diam dengan menatap Lisus. Sekarang ibu masak seperti biasa, karena Lisus sudah lapar, bujuk Lisus. Selanjutnya Bu Narti menuruti saran putranya. Ia pun masuk ke dapur, memasak untuk sarapan, dan Lisus menghubungi Topan
adiknya yang sedang berada di luar kota. Selepas waktu Isya, Ustadz Soleh datang ke rumah Pak Safri didampingi Pak RT. Di tempat Pak Safri bersama anak buahnya sudah siap menerima Ustadz Soleh. Sedang perwakilan warga diwakili oleh Nurdin dan Rustam. Ustadz karena sebelumnya sudah mendapat cerita dari Pak RT, langsung minta diantar ke darkroom. Di dalam darkroom Ustadz Soleh berjalan mondar-mandir sambil baca ayat-ayat Al-Quran. Pak RT, panggil Ustadz untuk mendekat. Ada apa, Pak? Tanya Pak RT. Sedang di sisi lain Mujamil, Herianto, dan Didi Gunadi berdiri menunggu. Pak RT, di dalam rumah ini kira-kira siapa yang sering mendengar suara tangisan itu? Tanya Ustadz. Pak RT berinsut dan menanyakan ke Pak Safri. Pak Safri melangkah mendekati Ustadz, diikuti oleh Mujamil. Assalamualaikum. Ini Ustadz, Pak Mujamil yang sering didatangi suara tangisan itu. Karena memang tempat ini kamar kerja dia. Terang Pak Safri. Waalaikumsalam. Mana Pak Jamil? Pak Safri menarik Mujamil untuk mendekat ke Ustadz. Pak Mujamil, betul sering mendengar suara tangisan itu? Tanya Ustadz. Betul Ustadz, bahkan hampir setiap malam. Yang lain juga pernah dengar ke Ustadz, seperti Rianto. Jawab Mujamil menerangkan. Ustadz menganggukkan kepalanya sambil memegang dagunya yang ditumbuhi bulu jenggot panjang. Suara tangisannya berteriak kencang atau bercekikan seperti kuntilanak atau yang lain? Pelan Ustadz, bahkan menyayat, minta pertolongan. Pertolongan bagaimana? Minta tolong untuk dipindahkan ke tempat yang layak Ustadz. Begitu ya. Baiklah. Betul. Di tempat sekitar sini ada seseorang yang dimakamkan dengan begitu saja, terus disemen. Mujamil terbelalak. Pak RT menyela. Seseorang yang dimakamkan itu kira-kira siapa ya Ustadz? Ustadz menggerakkan bahunya, tanda tidak tahu. Masalah itu saya kurang jelas. Tapi yang pasti ada pemakaman yang caranya kurang layak atau tak lazim. Kira-kira di mana ya Pak Ustadz tepatnya makam itu? Tanya Pak RT. Di sekitar sini. Cuma pastinya saya juga kurang jelas. Karena di sekitar dekat dinding ini auranya lain dengan tempat lain dalam kamar ini. Selanjutnya, langkah apa yang bisa dilakukan, terutama yang mengontrak Pak Ustadz? Tanya Pak RT. Begini saja, Pak, siapa itu? Pak Sapri. Lapor saja ke kepolisian agar mereka yang memeriksa atau menyelidiki, entah itu pakai sinar laser atau digali. Petunjuk Ustadz. Pak Safri paham dan Pak RT juga mendukung saran Ustadz. Pada saat Ustadz beserta Pak RT dan perwakilan warga berpamitan pergi, dikejutkan oleh suara benda jatuh di ruang tengah dengan suara keras sekali. Mereka terutama Ustadz langsung berbalik menuju ke ruang tengah dengan mulut kemat-kamit baca ayat kursi, surat yang ampuh untuk tameng dan mengusir setan. Sesampai di pintu ruang tengah, Ustadz berhenti melangkah dan pandangannya diarahkan ke lokasi dengan cermat. Ustadz memanggil Pak RT dan Pak Safri untuk mendekat ke dirinya. Ustadz kemudian dengan tangan kanannya menunjuk ke arah pojok ruangan. Tetap dengan konsentrasi penuh Ustadz Soleh memberitahu ke Pak RT dan Pak Safri bahwa di atas pojok ruangan itu bergelantung dua penampakan. Tubuh seperti kelelawar bersayap, tetapi kepala berbentuk seperti manusia.
Mereka berdua sepertinya sepasang kekasih. Ustadz meminta kepada Pak Safri dan Pak RT agar selalu berzikir, dikarenakan mereka tidak suka dengan kehadiran kita. Dua penampakan itu menyeringai bagai harimau bertemu musuhnya. Gigi-giginya terlihat runcing, serta lidahnya menjulur keluar warna merah. Bunyi makhluk itu, andai orang awam bisa mendengar, bunyi mirip kelelawar, mencericit terkadang diselingi geraman. Pak RT dan Pak Safri, kalau bapak-bapak bisa melihat makhluk itu siap menyerang, makanya usahakan berzikir, dan untuk yang lain agar keluar menjauh, kata Ustadz memberi peringatan. Mujamil dan yang lain yang ada semuanya ketakutan dan lari keluar rumah. Pak Safri dan Pak RT dalam hatinya juga takut, tetapi terpaksa rasa itu dihilangkan. Tiba-tiba beberapa detik kemudian, terlihat Ustadz melompat-lompat mirip gerakan silat dan minta Pak RT dan Pak Safri mundur menjauh. Pak Ustadz terus berteriak sambil kedua telapak tangannya dihadapkan ke muka menangkis. Ternyata makhluk kelelawar itu melemparkan bola api bertubi-tubi ke arah Ustadz. Ustadz menangkisnya dengan kedua telapak tangannya. Bola api langsung padam. Merasa senjatanya tidak bisa mencelakai Ustadz, menamparkan kelelawar itu marah, menggeram. kurang ajar wahai manusia. Berani-beraninya kalian mengusik ketenangan kami selama ini, kata penampakan itu. Kali ini makhluk kelelawar itu menjulurkan lidahnya untuk melilit tubuh Ustadz. Lalu Ustadz melompat dan mengibaskan sorbannya ke lidah penampakan tersebut. Ajaib, lidah itu terkena sabetan sorban Ustadz langsung putus. Makhluk kelelawar itu menjerit kesakitan. Lidahku, sakit. Keluh makhluk itu dengan menarik kembali lidahnya. Melihat temannya kesakitan, menampakkan kelelawar satunya marah. Ia menyemburkan api dan mengenai kaki Ustadz. Ustadz kesakitan sebentar. Kemudian Ustadz bacakan ayat kursi terus menerus. Api itu terlihat padam, walau makhluk itu berusaha mengembuskannya. Semburanku padam, kurang ajar. Hai manusia, pergi kalian sebelum aku keluarkan senjata pemungkasku, perintah makhluk tersebut. Kalian yang harusnya hanya dari tempat ini. Ini tempat manusia, bukan tempat makhluk semacam kalian, balas Ustadz atas ancaman mereka. Kurang ajar, terimalah ini, kata mereka kesal. Mereka berdua menyemburkan berpuluh-puluh anak panah yang menyala menyerang Ustadz. Kemudian untuk menghindari anak panah api itu, Ustadz mengelak dengan memutar-mutarkan tubuhnya yang diikuti kibasan kain surbannya. Dengan begitu, anak panah tersebut tidak ada yang mengenai diri Ustadz. Sebaliknya anak panah itu sebagian ada yang berbalik menusuk makhluk itu dan sebagiannya patah. Kedua makhluk itu menggeram kesakitan karena anak panah yang mereka lemparkan ke Ustadz berbalik ke arahnya kembali dan mengenai tubuh mereka. Terlihat kepulan asap serta bau rambut terbakar. Ustadz merasa lega. Makhluk kelelawar itu sepertinya sudah mampus akibat senjata maka tentuan. Tetapi Ustadz tetap berada dan tetap berdiri di tempat untuk beberapa saat, untuk memastikan bahwa penampakan kelelawar tersebut betul sudah sirna. Walau begitu, Ustadz masih merasakan aura hangat di dalam ruangan itu. Ustadz memastikan pasti masih ada penghuni tanpa diundang yang tersembunyi. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.